Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas review buku ke-8 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Buku atau jurnal yang akan saya bahas berjudul Memerangi Penipuan dan Korupsi di Bank Dunia, Analisis Kritis dari Sistem Sanksi. Buku ini ditulis oleh Stefano Manacorda. Korupsi dan penipuan publik adalah salah satu rintangan terpenting bagi perkembangan perekonomian. Korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum. Mencegah penyuapan membutuhkan upaya bersama untuk menghukum baik mereka yang membayar suap maupun mereka yang menerimanya. Untuk mencapai tujuan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan oleh negara-negara bangsa. Selain itu, pencegahan membutuhkan intervensi aktif antar pemerintah. Rezim sanksi Bank Dunia sangat penting untuk memerangi korupsi karena penegakan hukum oleh otoritas pemerintah saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Meskipun banyak negara yang membayar suap, meningkatkan upaya mereka untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh perusahaan di bawah yurisdiksi mereka, negara-negara di dalamnya sangat bervariasi komitmen mereka untuk dan keefektifan rezim hukum mereka untuk menghalangi korupsi. Ada beberapa alasan mengapa diterapkan proses sanksi Bank Dunia. Alasan yang pertama adalah tujuan spesifik bank itu sendiri adalah untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Adapun kemungkinan penyalahgunaan adalah dari sumber daya. Alasan yang kedua yang sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan, sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan kejahatan ekonomi. Berkenan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuat pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, untuk menghindari aset yang dibiayai melalui pinjaman akan dialihkan secara berlebihan. Perlindungan hukum pun diperkenalkan secara progresif dalam dokumen hukum setiap proyek atau yaitu proyek persetujuan. Misalnya, dalam beberapa dokumen terdapat berbagai ketentuan kontrak, termasuk membuat komitmen yang mengikat secara hukum dari para peserta untuk mencegah penyalahgunaan aset dan fasilitas yang didanai oleh pinjaman. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis operasi di tingkat global yang jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang melawan kemiskinan semakin meningkat. Penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik
dalam keuangan dan pengentasan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, penulis menemukan bahwa peningkatan tata kelola membawa hasil penghargaan yang berarti dalam hal menghasilkan pembangunan. Jenis penelitian tersebut telah mengangkat tumbuhnya kesadaran akan hubungan proporsional yang langsung yang ada antara yang lemah pemerintahan dan kemiskinan. Ini karena dampak dari standar tata kelola yang buruk umumnya jatuh paling banyak pada kelompok sosial yang kurang kaya, yang pada umumnya dikecualikan dari partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Tidak ada keraguan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius bagi sebagian besar negara tempat bank mengeluarkan masalah pinjamannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah praktik pemberian pinjaman bank memiliki pendorong perilaku korup dan membutuhkan modifikasi atau bahkan regulasi. Sementara itu, dunia internasional dalam upaya meningkatkan kebebasan perekonomian dengan jelas telah mengakui bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal, tetapi merupakan sebuah fenomena kriminal transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, dan kerjasama internasional untuk mencegah dan menggagalkan praktik korupsi yang sangat penting. Bagaimanapun, kombinasi dari dua faktor yang disebutkan di atas menyadarkan kita bahwa tata pemerintahan yang baik merupakan elemen kunci dalam mengurangi kemiskinan dan munculnya prioritas global untuk memerangi kejahatan ekonomi yang pada akhirnya mendorong bank untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. Hal lainnya yakni masyarakat sipil untuk mempromosikan etika dan trans proses pemerintahan induk, mendukung akuntabilitas publik, dan mengurangi korupsi. Secara khusus, masalah umum pertama yang harus ditangani oleh lembaga keuangan adalah perlunya menjaga integritas kontraknya, karena situasinya bahwa pinjaman Bank Dunia diberikan melalui perjanjian formal pengamanan integritas kontrak yang telah menjadi salah satu tujuan utama bank. Faktanya, perjanjian tersebut mungkin dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang berpotensi menempatkan integritas mereka yang Faktanya, perjanjian tersebut mungkin dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang berpotensi menempatkan integritas mereka yang beresiko, seperti ketidakjelasan proses pemberian kontrak dan kontrak implementasi. Secara khusus, untuk mencapai tujuan tersebut, bank telah mengembangkan pendekatan multi-level yang mencakup upaya untuk mempromosikan pemerintahan yang baik, mendanai baik secara lokal maupun di tingkat global untuk meningkatkan uji tuntas proyek entitas pelaksana dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Bank juga mengembangkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberantas kegiatan korupsi langsung dalam proyeknya sendiri. Fokus langsung bank pada korupsi di proyek-proyek yang didanai sendiri dapat ditelusuri kembali ke akhir tahun 1990-an. Hal ini menunjukkan perubahan haluan yang menentukan dalam sistem pengendalian manajemen kebijakan bank. Padahal sudah lama bank pembangunan multinasional itu menutup mata terhadap praktik korupsi dan menghindari dalam mempengaruhi
urusan internal negara peminjam. Alasan yang ada di balik perubahan mendadak seperti itu tampaknya ada terkait dengan tumbuhnya kesadaran akan perlunya pemberantasan korupsi untuk membina pengembangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.